Dan sebelumnya sekumpulan orang-orang mendatangi kediaman mantan Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, dan orang-orang tersebut berdemo di depan kediaman Bapak Jokowi dan menuntut Bapak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah asli Pak Jokowi. Dan ini menarik ya. Dan yang jadi pertanyaan, siapa mereka ya? Apalagi ini kan data pribadi seseorang ya. Dan apa wewenang mereka ya untuk melihat ijazah asli Bapak Jokowi? Dan ini kan jadi lucu ya, memaksakan satu kehendak. Dan di video kali ini kita akan mendengarkan seperti apakah tanggapan dari seorang Firda Soewobo terkait sekumpulan orang-orang yang berdemo di kediaman Bapak Jokowi dan menuntut ijazah asli dari Bapak Jokowi untuk diperlihatkan ke hadapan mereka. Dan yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja saksikan berikut ini videonya. Nah, karena kan gue udah bilang berkali-kali, sampai lu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, nggak bakal bisa tuh diungkit ijazah palsunya Jokowi, karena dia asli ijazahnya. Kan itu nih hoax yang dilontarkan oleh orangnya itu aja. Kita lihat gerakan ini, protes ini, orangnya itu juga provokatornya. Gerakan ini rombongan itu juga. Jadi provokator-provokator ini harusnya sebenarnya disikapi oleh Pak Prabowo dengan tegas, jangan takut itu, karena jangan biarkan provokator ini jadi api dalam sekam. Gitu. Dan saya tahu persis ini provokatornya itu juga muka-mukanya gitu loh. Kayak provokator pesanan, kok kebal banget sih. Provokator ini kok kebal banget gitu loh. Dari zaman Jokowi yang memimpin dengan penuh tangan dingin ya, keikhlasan, baik hati, dibully nggak ngelawan dan lain-lain. Tetapi kan hari ini yang memimpin Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo harus tahu bahwa gerakan-gerakan semi separatis seperti ini kan akan menghancurkan stabilitas nasional nantinya. Kalau dibiarkan, harusnya tegas dong kayak Pak Harto, harusnya tegas dong kayak Pak SBY, ya kan? Harus tegas dong kayak Bu Megawati. Saya tidak, katakan tidak, tangkap semua. Gitu, biar perlu keluarin regulasinya, tangkap ngapain? Kan kita tahu konstruksi hukum dalam undang-undang pidana dan lain-lainnya bahwa semua yang sudah berkaitan dengan isu ijazah palsu lah, apa yang palsu, kalau sudah masuk ke negara, udah terbit surat contoh katakanlah KPU, berarti negara sudah mengakui, gitu loh. Jadi gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh, segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari dia sebelum jadi wali kota, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari warek ya, kalau bicara begitu, wah, dekan juga ikut berbicara. Waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil. Ya. Bang, ya. kan tanggapan dari Fakultas UGM karena sumbernya kan ijazah dari UGM sendiri ya, UGM. Iya. UGM ya. Namun dari pihak UGM juga sudah preskon dan menjelaskan memang ada terdaftar ijazahnya. Lah apalagi UGM mengatakan begitu, berarti UGM mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi? Kan bodoh bin tolil gue bilang. Gitu loh. Lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari tahun berapa itu, sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun. Gitu loh. Katakanlah 10 tahun paling lama, tapi kan masa kadaluarsa ada. Kalau memang benar 10 tahun, karena itu masuk kaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja. Ya kan rektornya, dekannya apa segala.
Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut? Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Makanya harapan saya ya, kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo, tolong tegas lah. Kita udah gregetan banget gitu loh. Pak Prabowo tolong tegas lah, jangan sampai di podium aja gahar gitu kan, tapi penerapannya nggak gahar gitu. Gue maunya Pak Prabowo tegas gitu. Jadi yang begini tangkepin aja gitu loh. Bang, Abang menyebut presiden kita yang sekarang, namun ada duga-dugaan, apakah ini ada unsur kudeta? Kudeta masih jauh, enggak, karena kan dari berbagai gerakan dan kegiatan yang gue pantau dari mereka, ini gerakannya kecil lah, tidak mewakili 297 juta penduduk Indonesia. Hanya itu aja, paling berapa puluh, gue bisa kebaca kalau oleh intelijen gitu. Kenapa intelijen ini terkesan seperti macan ompong di eranya Pak Prabowo? Tangkap dong itu, amankan itu. Bila perlu buatkan pasalnya, regulasinya, gitu loh, untuk menjerat mereka. Jangan berbicara masalah HAM lagi begini, ini masalah kepentingan bangsa. Kalau si provokator-provokator tetap ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini kan, menurut gua cacat otaknya gitu loh. Yang memberi berpikiran jelek kepada Pak Jokowi, ini cacat, merupakan kecacatan-kecacatan pemikiran dari beberapa orang yang akhirnya, kan bayangkan aja. Di situ kan yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi, dan diprovokasi oleh emak-emak yang nggak jelas gitu loh. Kergulan ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gini, khusus orang-orang goblok di sini. Iya. Tinggalnya jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar. Yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pintar, jadi ribet gitu loh. Jadi ngancurin negara ini dengan perlahan-lahan. Kali ini setuju banget ya dengan pernyataan dari Bang Firdaus Wibowo. Tumben Bang. Oke, dan kemudian kita lanjut. Sajikan bersama penjelasan dan tanggapan dari Dekan UGM terkait polemik ijazah palsu Bapak Jokowi. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada, ya saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik, ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian dibahas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning gitu. Oke, teman-teman itu tadi ya. Dan terakhir kita dengarkan bersama reaksi dan tanggapan dari Dekan Fakultas Kehutanan UGM terkait polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Ini udah sangat jelas ya. Ya, mungkin ya satu kata lucu bin kocak ya. Oke, dan teman-teman mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Luis CC Reaction. Oke, akhir kata, see you next video. Bye bye.